ya kan? Nah, prinsip berubah juga sama tuh, mirip ya, dengan Django yang akan kita pelajari. Gitu ya. Nah, di sini juga kan di kotak sebelah kiri sudah dijelaskan gitu, terkait dengan itu. Nah, aturan rantai ini terjadi ketika kita punya fungsi komposisi, ya, punya fungsi komposisi. Nah, ketika dihadapkan dengan fungsi komposisi, maka kita akan terus menurunkan sampai akhir dari fungsinya, ya. Nah, di sini eh, ya ini sebenarnya sudah disampaikan bahwa eh, komposit fungsi ini atau fungsi komposit ini sama dengan fungsi komposisi satu kubah. Dan tadi ya, kalian sudah pernah bahas hal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan fungsinya dua kubah itu tidak jauh berbeda dengan yang akan kalian dapatkan, ya, tidak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Nah, ini ada first version katanya, yang versi pertama. Saya yakin kalian sudah bisa ini saya ulang saja. Kalau kita punya fungsi dua kubah, z yaitu fx, y, di mana x dan y-nya itu ternyata fungsi dari t. Ini kan komposisi itu ya, ya. Maka ini masuk akal katanya untuk menanyakan apa turunan dari dz dan dt. Ya, ini di teorema A sudah jelas bahwa misalkan kita memiliki fungsi x sama dengan x t dan y sama dengan y t itu, syaratnya fungsi tersebut diferensiable. Nah, ada turunannya di t. Nah, kemudian si z-nya itu adalah fungsi dari x, y. Sedangkan x-nya itu fungsi dari t. Ini gitu ya. Jadi z itu fungsi dari x dan y. Nah, X itu fungsi dari T. X dan Y-nya itu fungsi dari T. Nah, kalau begitu, apa turunan dari fungsi Z terhadap T? Lihat ke ujungnya kan, ke T yang sebelah sini. Jadi fungsi ini diturunkan terhadap T. Nah, berarti kalau begitu, ini membacanya dz per dt itu adalah dengan dz per dx, dx per dt ditambah dz per dy, dy per dt. Nah, ya. Ini. Nah, saya langsung aja ke contoh. Ini ke contoh ya. Contoh, nah kemudian di sebelah kiri itu ada alat katanya untuk yang mungkin bisa membantu kalian mengingat apa itu aturan rantai. Di sebelah kiri ini kan it is a device that may help you to remember the chain rule. Ya, oke. Nanti kalian secara apa namanya itu kalau sering melakukan atau mengerjakan fungsi-fungsi komposisi yang diturunkan dan mendapatkan fungsi dengan menggunakan uang ada, tentu ini menjadi hal yang akan otomatis ada di benak kalian. Ini skemanya kira-kira seperti ini yang disebut studi. Kalau kita punya fungsi z sampai dengan x, y, kita sebut saja dia itu adalah dependent variable. Nah, kemudian ini x dan y itu kan di middle variable ya. Nah, tadi kan kita punya apa namanya z itu fungsi dari x dan y, y adalah middle variable, sedangkan x-nya juga fungsi dari t. Maka caranya seperti ini. Ya, pengertian. Bentar.
Ini maaf ya, ini saya ada sidang tesis ini. Mendadak waktunya, kalau nggak datang kasihan juga mahasiswanya. Jadi saya pakai dua device yang mudah-mudahan bisa dibagi dua nih. Eh, ini. Oke, jadi begini. Eh, oh iya Bu, salam kenal Bu. Ya, ya. Oke, ini gimana ya? Saya jadi pusing. Oke, ini jadi begini. Eh, nah, kita punya fungsi. Anggap bahwa ini contoh ini sangat membantu dan mudah saya pikir ya. Kalian sudah mengerjakan ini dan saya yakin bisa, tapi saya akan ulas. Gitu. Mungkin ada hal yang bisa kalian dapatkan dari ulasan ini. Nah, Z-nya itu X pangkat 3Y, gitu ya. Kemudian X-nya itu 2T, Y-nya T kuadrat. Oke, ini sudah jelas seperti yang tadi kita sampaikan bahwa si Z itu dia fungsi. Fungsinya fungsi eksponen. Nah, X-nya itu fungsi juga, tapi fungsi dari T. Gitu kan ya? Begitu fungsi Y juga fungsi dari T juga. Kita ingin turunkan dari Z per DT. Itu komposisi. Oke? Komposisi fungsi. Jadi dengan mudah lah kalian bisa kerjakan ini. DZ per DT ini sama dengan DZ per DT dx per DT ditambah DZ per DY dx per DT. Oke, oke ya. Nah ini mudah, saya pikir kalian bisa. Jadi selesaikan satu-satu. Z ke X, X ke T, Z ke Y, Y ke T. Jadi X diturunkan terhadap dua dulu. Seperti halnya di skema yang di sini ya. Turunkan ke X dulu, kemudian selesaikan. Ditambah, jadi kalau bercabang artinya ditambah. Ditambah. Ini ke sini, ini jadi ke sini. Itu udah dapat. Oke, begitu. Ya. Nah, jadi ini mudah kan kalau begitu kita bisa dapatkan seperti ini. Ya, saya pikir ini tidak ada hal yang bisa kalian perdebatkan dia sudah bisa semua. Tapi kalau memang nggak bisa ya kalian bisa tanyakan ke saya, oke? Ya, jadi dari per dot ini oke. Jadi ini derajat per dot x. Kalau dari per dot x ini tentunya 3x kuadrat y, dx per dt-nya itu 2. Ya, oke, saya pikir nggak ada salah. Nah, untuk yang kedua ini untuk yang kedua ini adalah terkait dengan soal yang sama, ya. Intinya kita menggunakan pilihan rantai, tapi ada konteks di sini. Konteksnya itu ini kita sering sebut sebagai soal pemisahan masalah gitu ya. Nah, ini dinyatakan bahwa suatu silinder atau tabung tegak yang kejal gitu ya. Nah, itu berarti tabungnya ada isinya besi lah semua gitu, ada besinya. Kemudian dia itu dipanaskan. Ketika dipanaskan, radiusnya itu, radiusnya itu adalah atau ini R itu adalah jari-jari dan H-nya itu tingginya. Jadi kalau dia dipanaskan, jari-jari dan tingginya itu bertambah gitu ya kira-kira ya dengan toleransi tertentu. Jadi model ini juga bukan model yang bagus ya dalam artian tidak mungkin kan suatu benda itu dipanaskan mulai selama-lamanya ya sampai panjang banget gitu kan nggak mungkin. Tapi kira-kira bisa untuk dalam toleransi tertentu itu dia memuai dan dia itu jari-jarinya akan membesar, akan bertambah panjang, begitu pun tingginya. Oke ya. Nah, anggap bahwa pada suatu saat tertentu, nah, ketika R-nya itu 10 cm dan H-nya 100 meter, si R-nya itu meningkat 0,2 cm per jam dan H-nya juga meningkat 0,5 cm per jam. Oke ya. Berarti berarti ini kan R per hour, itu dr per dt yang kita dapat ya kan? Nah, dari pernyataan yang pertama ini kita dapatkan dr per dt itu adalah 0,2 cm per jam.
H-nya itu adalah DH per DT juga. Itu 0,5. Begitu. Ya, 5,5. Nah, ini adalah luas permukaan. Kalian harus tahu luas permukaan ya. Nanti ini multi-step problem. Di mana masalah ini harus diselesaikan dengan beberapa tahap, gitu ya. Tahap pertama dan tahap kedua dan seterusnya. Ini termasuk soal problem solving yang kita anggap demikian. Konteksnya sederhana tapi multi-step problemnya. Nah, ini luas permukaan itu adalah ini. Ini luas permukaan. Pertanyaannya adalah how fast is S increasing at this instant? Jadi, seberapa cepat luas permukaan ini meningkat ketika posisi R-nya 10 cm, H-nya 100 cm. Ya, nah, berarti udah ketahuan dong. Berarti eh, terhadap waktu, how fast is S increasing at this instant. Berarti si luas permukaan ini meningkat itu, akan meningkat itu terhadap waktu, gitu ya. Per jamnya itu berapa permukaannya. Tapi kita tahu bahwa DR per DP-nya ini, DH per DP-nya ini. Nah, ini kan cenderung kan, jadinya ada dua, apa namanya itu, ada fungsi dengan dua peubah. Nah, masing-masing peubah fungsi tadi itu ada terkait dengan suatu waktu tertentu ya, dengan suatu variabel itu waktu. Jadi ini DS per DP ini adalah kesimpulan dari pertanyaan ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal dijalankan saja. Jadi ini kliknya di sini ya. Di sini dan kalian menemukan ini. Nah, kalian temukan ini di soal, kalian temukan ini di soal, gitu ya. Ini perlu ada. Kemudian pertanyaannya ini pertanyaannya. Kalau ini udah ketemu, udah tinggal dijalankan sebagai halnya example satu saja. Itu maksud multi step farming. Nah, berarti DS berarti itu karena S-nya itu adalah fungsi dari R dan H satu-satu dong. Do S per do R dulu, do R per do T, ditambah do S per do H dengan D. Nah, dapatlah ini. Ini gampang diturunkan terhadap R itulah 2 pi H. Yang ini adalah 4 pi R. Nah, DR per D-nya 0,2. Oke, ini. Bentar. Oke. Nah, ini kan baru lajurnya terhadap waktu, tapi pada saat R dan H berapa? Nah, ini tadi di soal juga ada. Nah, disubstitusi ke sini, disubstitusi ke sini, maka dapatlah ini. Maka nanti, kalau begitu jawabannya itu adalah laju luas permukaan terhadap waktu ketika dipanaskan itu benda kejal tadi itu, tabung silinder yang tegak yang kejal tersebut, ya akan kita dapatkan 58 cm kuadrat per jam. Ya, ya, ini nggak sulit. Nggak sulit. Nah, ini contoh tiga. Nah, ini contoh tiga. Contoh tiga ini apa bedanya dengan contoh satu? Jadi bedanya apa dengan yang fungsi yang di atas? Nah, fungsi yang ini ada perubahannya ada tiga gitu aja ya. Bedanya kan? Ya, ini W-nya itu fungsi dari X, Y, Z, di mana X itu terhadap theta sama aja. Itu juga apa namanya itu Y-nya terhadap theta, maaf, X-nya juga fungsi dari theta, Y-nya juga fungsi dari theta, Z juga fungsi dari theta. Berarti hanya ada tiga, gitu ya, ada tiga. Jadi satu-satu seperti tadi do W per do X, dx per dt, do W per do Y, dy per dt, do W per do Z, dy per dt dijalankan aja udah ketemu ya. Dan evaluate it at katanya. Iya,
Cari nilainya saat theta itu dipertiga. Nah, disubstitusi, oke deh, dapat ini. Ya, gampang. Oke. Nah, ini berbeda sedikit. Ada the second version. Second version ini, eh, second version yang ini. Ini kalau ini kita punya Z, Z-nya sama tadi, dua perubahan. Di mana X-nya itu, nah, kalau tadi kan X-nya hanya satu terhadap T, X-nya ada dua perubahan lagi. Nah, gitu ya. Ini juga dan Y-nya itu dua perubahan, S dan T. Nah, ini agak berbeda. Oke ya, ini agak berbeda. Ini, ini agak agak berbeda begitu ya. Nah, ini cendolnya ini tentunya karena dia ada dua. Berarti kan ini Z terhadap S dulu. Nah, ini kan karena ini ujungnya itu kan S dan T. Berarti ini Z harus kita turunkan selesai sampai si S. Si Z turunkan selesai sampai T. Jadi ada dua. Ada dua ya, tidak ditambahkan, ada dua masing-masing. Nanti do Z per do S-nya ini, do Z per do T-nya ini. Ya. Jadi do Z per do S adalah do Z per do X, do X per do S, ditambah do Z per do Y, do Y per do S. Itu karena si X dan Y-nya itu jadi dua perubahan. Jadi ada beberapa, ada keturunannya ada dua. Do Z per do S dan do Z per do T. Ini karena ini contohnya contoh 4, saya pikir ini gampang. Ini contoh 4 ya. Nah, yang contoh 4 ini, jika Z 3X kuadrat min Y kuadrat, nah lihat X-nya itu fungsinya ada dua, terhadap dua peubah. Maksudnya bukan fungsi dua, terhadap dua peubah. Y-nya juga dua peubah, S dan T. Berarti satu-satu ya. Do Z per do T dulu diperiksa. Kemudian kalian akan mendapatkan ini. Dan selanjutnya baru satu lagi. Do Z per do S. Nah, ini untuk yang do T-nya ini. Do Z per do X, do X per do T, ditambah do Z per do Y per do T. Ya, nah ini dapat ini dapat. Nah, ini sama. Ini yang dengan ini. Oke. Kalau ini kan langsung nih, ini beda notasi saja. Nah, atau ya ekspresi dari ini pada formula ya ini satu. Jadi per T ini masuk. Apa bedanya coba yang bawah dengan mengatasi ini? Oke, oke. Ya, Bu, terima kasih Bu Yuyun. Saya masuk dulu sebentar ya. Kalian boleh open dulu deh. Ini supaya beres saya cabut. Mungkin 15 menit itu nggak lama. Saya nyubi di sebentar.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya baru selesai. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan keburu nih, sebentar. Tadi kita baru bahas ini ya, baru bahas terkait dengan. Saya izin off cam dulu sebentar. Di sini jaringannya naik turun ini. Eh, Harusnya pakai kabel ya. Nanti saya cari kabel ke laptop ini. Nah, ini oke. Ini kita tadi sampai sini. Kita sampai sini. Kita baca terlebih dahulu ya. Nah, jadi kan kita memiliki apa namanya itu fungsi. Fungsinya itu dua peubah, X dan Y. Tapi si X dan Y-nya juga dua peubah, gitu ya. S dan T. Nah, gitu maksudnya. Nah, kemudian berapa do Z per do T? Nah, gitu kan. Nah, do Z per do T-nya itu berarti yang pertama adalah do Z do X do T, gitu ya. Ya, ditambah do Z do Y do T. Oke ya, begitu. Nah, kemudian setelah kita lakukan operasi, ya diperoleh ini. Diperoleh 84 S ditambah 294 dan seterusnya. Ya. Jadi do Z per do X, berarti ini kan 6X. Yang ini ya, 6X. Kemudian do X per do T-nya 7. Gitu kan ya. Nah, dan seterusnya. Nanti ini masih ada satu lagi. Satu lagi itu adalah do Z per, yang belum dihitung do Z per apa di sini? Per S ya. Nah, per S-nya belum. Nah, kalian hitung sendiri. Oke. Nah, ini kemudian, nah ini kalau, oke, saya langsung ke fungsi implisit. Nah, kadang-kadang fungsi itu ada yang dituliskan tidak dalam bentuk implisit, tidak dalam bentuk eksplisit. Ya, contoh yang eksplisit yang tadi di atas, Z, X, Y sama dengan apa gitu. Kadang-kadang ada yang bentuknya itu implisit. Nah, contohnya fungsi yang implisit adalah yang di contoh 6. Ya, ini fungsi ini implisit nih fungsinya. Fungsi implisit ini artinya ini nggak bisa ditulis. Coba siapa yang bisa menuliskan Y sama dengannya berapa? Nah, agak susah ya, agak sulit. Ya. Nah, bagaimana cara kita menurunkan fungsi yang implisit seperti ini? Ya, kita gunakan saja pendiferensialan, turunan implisit. Ya, turunan implisit itu ya kalau misalkan kita punya bentuk fungsi yang seperti ini, nah yang seperti ini yang di atas ya, f x y sama dengan 0, itu mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x. Tapi kita nggak bisa menulisnya y sama dengannya itu susah. Ya kan ini mecahnya susah nih. Bagaimana dibikin y sama dengan? Bisa aja sih dengan sedikit usaha gitu ya di otak atrik bisa-bisa saja gitu ya dengan persamaan yang mungkin tidak sederhana untuk menemukannya. Alih-alih kita terlalu berusaha untuk mencari fungsi implisit, eksplisitnya, dan itu pun memerlukan waktu, gitu ya, dan belum juga ketemu. Nah, lebih baik kita turunkan aja secara implisit, itu maksudnya ya. Nah, contohnya. Nah, di sini, nah yang ini ya. Jadi ini tadi sudah ada penjelasannya ya. Jadi, uh, but that function G is difficult or impossible, sulit bahkan nggak mungkin to determine, untuk ditentukan. Jadi si Y sama dengan GX-nya itu uh, difficult, susah, atau bahkan impossible, nggak mungkin, gitu ya. Kita masih bisa menentukan dy per dx. Dan metodenya adalah pendiferensiasian implisit yang didiskusikan di sesi 2. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita punya fungsi begini, nah, ini fungsi begini, maka turunannya itu adalah ini. Nah, gitu ya. Karena dia dua, berarti do f per do x dulu, dx per dx, do f per do y, dy per dx. Ingat.
do F per do X dx per dx ditambah do F per do Y dy per dx. Coba perhatikan dengan ini. Nah, ini bisa lah kita apa namanya itu kita ganti luas gitu ya. Ini tuh bentuk lainnya yang inilah. Gitu. Oke. Nah, contohnya adalah di sini. Kita punya fungsi. Nah, fungsinya itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Jadi ini dengan mudah bisa kita lakukan pendiferensiasian implisit. Bisa menggunakan formula yang tadi ini, yang di kotak ini nih. Kalau kalian mau mengingatkan ini ya boleh. Bahwa daya kita itu adalah do F per do X dibagi do F per do Y. Do F per do X. Nah, do F per do X itu kan gampang nih. Ini adalah X ini 3X kuadrat tambah 2XY. Dapatnya ini. Do F per do Y-nya adalah yang ini. Depannya pakai tanda negatif. Udah ketemu. Atau tanpa dirubah dalam bentuk formula yang ini, jadi kita bisa langsung melakukan ini. Nah, ini saya tuliskan ya. Ini ada fungsinya itu adalah, jadi kita punya fungsi ini, X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y dikurangi 10 Y pangkat 4 sama dengan 0. Ini kita tuliskan ya. D per dx gitu kan. Ini kan seperti ini pakai kurung semua ceritanya demikian. Gitu ya. Nah, udah. Nah, sekarang masing-masing karena D per dx itu adalah operator linier, berarti dia masing-masing masuk ke operasi di sini. Masuk ke sini, ini turunkan, ini turunkan, ini turunkan. Sampai ini belum turunkan. Tapi kan kalau nol, tetap nol ya. Ya, nanti dia konstan. Oke. Nah, berarti sekarang masuk ke yang ini, yang dx pangkat 3 per dx. Itu begini satu-satu. Boleh lah, kalau pelan-pelan begini ya. X pangkat 3 itu ditambah D per dx. Tapi yang ini adalah X kuadrat Y dikurangi boleh D per dx 10 Y pangkat 4. Ya, dengan nol. Nah, ini karena dia terhadap X, langsung ini 3X kuadrat hasilnya. Tapi untuk yang suku kedua, suku kedua gitu ya. Suku kedua itu kan ini 10 ya, tapi ada reduksi 10 ribu pada dari sini kenapa ini? Karena ini apa ya? Oh, itu kayak gitu sih. Dia katakan ini tuh dipandang sebagai dua fungsi u-nya itu adalah ini bagaimana dua u-nya adalah x kuadrat, p-nya adalah y. Berarti menurunkan ini bisa u aksen p ditambah u p aksen gitu kan formulanya ya nggak? Sudah, berarti kalau begitu eh, sekarang d per dx berarti ini kita turunkan menjadi 2xy. Nah, u aksen p berarti x kuadrat 2x p-nya y ini ditambah u p aksen x kuadrat d per dx. Nah, gini ya. Yang sebelah yang paling ujung itu terhadap y. Kalau dikurangi, berarti ini 40 Y pangkat 3 di per dx. Sama dengan itu. Itu yang udah, kalau udah begini tinggal di oh, ketik lah. Ini boleh lah kita pakai pilih ini ya, supaya jelas. Gitu. Kemudian ditambah ini X kuadrat dikurangi 4 Y pangkat 3 di per dx sama dengan itu. Demikian, gaya X itu adalah negatif 3x kuadrat ditambah 2y dibagi dengan x kuadrat di 40y. Ya, begitu. Nah, ini kan sama dengan yang di dalam kanan ini. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini oke, saya tuliskan dulu. Itu pendiferensiasian koefisien. Nah, sekarang kita bicara tentang tangan plan dan approximation. Coba, siapa yang tahu? Dulu arti harfiahnya dari tangan plan. Hafid Ghazali, Ahmad Hafid Ghazali.
apa arti tangan plan secara bahasa aja dulu. Hmm? Bidang singgung bukan, Pak? Bidang singgung ya betul. Kalau di fungsi dua peubah tangan plan. Kalau fungsi satu peubah apa? Garis singgung. Garis singgung. Tapi garis singgung itu tangan lain gitu ya. Kalau di fungsi satu peubah namanya ya. Kan ini berarti bidang singgung. Nah bidang singgung itu analoginya sama dengan garis singgung. Karena fungsinya berbentuk permukaan, berarti bidang singgung. Berarti kita bisa mengetahui gradiennya. Gradien dari bidang singgung. Gradien dari bidang singgung itu yang kemarin kita bahas, si del itu. Ya, del F itu adalah gradien dari bidang singgung. Del F yang begini, del F, X, Y itu adalah X. Gitu kan ya? X, Y, I, itu ditambah X, Y. Kalau misalkan sudah X, Y, X, 0, misalkan ini juga X, Y, sama yang 0. Ya, D. D itu adalah gradien dari bidang singgung. Oke ya, nah kira-kira itu. Oke, ini saya akan sedikit cepat di sini. Selanjutnya ini, nah ini definisi ya, dari tangan pen. Oke lah. Nah, lihat teorema A. Bidang singgung untuk suatu fungsi, fungsi dengan bentuknya seperti ini. F, X, Y, Z sama dengan K. Persamaan dari bidang singgung X0, Y0, Z0 adalah, nah, ini kan eh, bidang singgungnya itu, nah ini adalah persamaannya itu ini. Nah, gitu ya. Del F. Gimana sih del F-nya itu ini? Fx, Fy, Fz. Misalkan ini Fx, Z kan? Fx, Fy, Fz dikalikan dengan ini. X. Ini kan panjang sebenarnya, ini kan notasinya ya. Notasi dikalikan dengan ini. X berdiri X0. Oke, dapatlah ini. Nah, untuk permukaan yang ini permukaannya itu Z sama dengan Fxy, persamaan dari bidang singgungnya itu adalah ini. Ya. Z dikurangi Z0, jadi yang kita miliki nanti Z0, X0, Y0, dan ini yang disebut nilainya gitu. Mana-mana. Gitu ya. Yang disebut nilainya ini yang saya tanda-tanda ini. Y dengan X-nya itu apa nanti untuk menentukan persamaan ini. Ini sama seperti kalau misalkan di garis singgung, berapa persamaan garis singgung? Oh, Y dikurangi 0, tadi gitu kan ya. Sama dengan garis singgung, gradien garis singgung dikali X dikurangi X0 sama. Jadi diperluas menjadi dua peubah menjadi ini. Oke, begitu. Ya. Nah, coba lihat contoh satu. Contoh satu ini adalah kita punya fungsi. Fungsinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti del F-nya itu ini kan, jelas ya. Nah, del F-nya. 2XI ditambah 2YZ. Sudah ini del F-nya. Nah, kalau begitu persamaan dari sininya, persamaan bidang sininya apa? Ya udah Z dikurangi 2, 2 dari sini. Jadi kan ini Z dikurangi Z0, gitu kan jadi sama dengan ini sebenarnya Fx, gitu kan ya. Fx dikali X min 1, ini Fx X0. Itu bersama Fy, nanti Y0 lah, gitu. Dan demikian, Y dikurangi 1. Ini adalah persamaan bidang sini. Jadi kalau kita gambarkan dia jadi ini yang kotak di sebelah kiri. Salah ya. Hmm. Nah yang contoh dua itu sama lah, analog. Sama bisa. Saya gampang. Oke, saya akan lanjutkan kepada ini. Saya akan coba. Ah, kalian sudah paham maksimum dan minimum belum?
Kan kemarin kan sudah diminta untuk mengerjakan ya, ya kan? Maksimum dan minimum sudah dipahami dengan baik atau perlu saya ulas? Gimana? Gimana? Winanda sudah paham atau perlu diulas sedikit? Boleh Pak dibahas sedikit. Oke, maksimum dan minimum. Nah, ini sudah masuk kepada pengoptimuman. Oke, ini sama sebenarnya dengan kalkulus sebelumnya. Untuk fungsi satu peubah ini mirip-mirip aja. Gitu ya, ini mirip. Hanya fungsinya menjadi dua peubah. Nah, sebelum kita ngomongin maksimum dan minimum, kita lihat dulu definisinya apa. Ini definisinya. Ya, ini definisinya. Di sini. Misalkan F itu fungsi dengan domain S. Oke, ya. Kemudian, dan P0 itu titik di domain fungsinya tadi. Oke, gitu ya. Jadi kita punya fungsi. Nah, kemudian nilai dari fungsinya ketika dimasukkan nilai P0 itu, dia itu kita sebut sebagai nilai maksimum global, itu jika nilai fungsinya itu selalu lebih besar dari semua titik yang lain. Ya. Jadi kita punya satu titik, titik ini disubstitusi ke fungsinya, nilainya selalu lebih besar. Maka itu kita sebut dia nilai maksimum global. Sebaliknya untuk yang kedua, P0-nya ketika disubstitusi dia selalu lebih kecil dibanding semua titik yang ada di S. Jadi dia nilai minimum global. Nah, nilai minimum dan maksimum itu kita namakan sebagai nilai ekstrim. Paham ya? Jadi nilai ekstrim itu ada dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau global berarti nilai maksimum global, nilai minimum global. Hanya bisa jadi ada maksimum yang lain tapi lokal, hanya di sekitarannya saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu provinsi ada gubernur, nah gubernur di Indonesia itu eh, di domain di Indonesia berarti pimpinan tertinggi itu presiden, gitu ya. Tapi di provinsi ada juga pimpinan-pimpinan yang gubernur-gubernur. Nah, gubernur itu adalah minimum atau maksimum lokal. Sedangkan presiden adalah maksimum global untuk di Indonesia. Ya. Nah, jadi yang ini eh, kita tentukan fungsi lokal dan lokal maksimum dan lokal minimum di sama dengan di 1 dan 2 ini hanya berlaku pada n, ya nilai n yang berurusan dengan domain itu, di mana n itu ya n yang ada di sekitaran nol. Oh, jadi di provinsi Jawa Barat ya maksimum globalnya itu gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ya, misalkan begitu ya. Nah, kalau di Banten siapa gitu ya. Di Banten siapa coba sekarang di gubernur Banten siapa? Admin tahu nggak sekarang siapa gubernur Banten? Tahu nggak admin gubernur Banten? Iya Pak, punten. Punten Bapak tadi boleh diulang pertanyaannya. Soalnya suara di saya kecil kebetulan. Oh, udah nggak usah lah, nggak penting. Oke, nah selanjutnya ini pokoknya ada nilai maksimum, ada nilai minimum, gitu ya. Bukan yang tadi tuh nggak penting memang karena bukan bahasan kita. Nah, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini eh, ilustrasinya ya. Ini lokal maksimum, lokal minimum, ini global maksimum, global minimum. Ya. Nah, sekarang apakah di setiap fungsi itu
apakah di setiap fungsi itu akan selalu ada nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini dijamin oleh teorema ini, jika F itu kontinu, ya, pada suatu himpunan tertutup terbatas, maka F itu akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Jadi ada tuh maksimum dan minimum itu asal dia fungsinya kontinu. Kalau fungsinya kontinu pasti akan kita temukan nilai maksimum, nilai minimum, ya. Sehingga kita bisa menyatakan ada di situ maksimum atau minimum global. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih kita bisa temukan dia nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini ada tiga tuh. Ada tiga di mana nilai maksimum dan nilai minimum terjadi. Yang pertama adalah di nilai batas. Ya, ini sudah jelas di fakultas 1 juga ada di nilai batas. Nilai batas di ujung-ujung. Kalau misalkan di fungsi satu boba diselang di ujung-ujungnya kita periksa dia maksimum atau minimum. Atau titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik ketika del-nya kita set sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai titik stasioner. Atau bisa juga di titik singular. Ya, jadi ini di titik-titik batas di ujung-ujungnya, atau ini yang kedua itu titik stasioner, kita sebut titik-titik stasioner, bisa lebih dari satu. Yang ketiga adalah titik-titik singular. Titik singular itu titik di mana fungsi tersebut tidak ada nilainya. Kalau kita punya fungsi tidak ada nilainya, kita masukkan satu nilai, maka kita sebut dia adalah titik singular. Oke, gitu ya. Nah, ini diperjelas oleh teorema B. Di teorema B itu, misalkan jika F itu didefinisikan pada suatu himpunan S, di dalamnya ada si P0 titik, maka nilai dari Fp0 itu disebut nilai ekstrim, adalah suatu ekstrim, maka si titik P0 itu pasti di antara tiga ini. Kalau dia itu bukanlah titik-titik batas, maka dia itu adalah titik stasioner atau dia itu titik singular. Oke, itu bisa dipahami ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas, coba lihat contoh yang di example 1 ini akan coba memperjelas. Ya, kita punya fungsi ini. Kita punya fungsinya ini. Oh, perhatikan ya. Kalian sambil mencatat, perhatikan gitu ya. 2x ditambah y kuadrat dibagi 4. Nah, ini fungsinya ini. Gitu ya. Langkah pertama itu adalah kita pertanyaan ini, find the local maximum or minimum values of fungsi ini. Nah, gitu ya. Berarti kita harus mencari. Nah, bagaimana, di mana lokal maksimum atau minimum terjadi? Di tiga titik. Di tiga titik. Yang pertama adalah di titik-titik batas. Titik-titik batas. Nah, sekarang saya tanya lagi ke admin. Nah, ini titik-titik batasnya ada nggak admin? Diketahui nggak di soalnya bahwa ini batasnya mana? Diketahui nggak? Kalau di soal belum, Pak. Belum ya, jadi tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Jadi kalau tidak diketahui itu nggak ada. Di soal ini berarti nggak ada. Tidak ada titik-titik batas. Berarti kita tidak punya calon maksimum atau minimum di titik-titik batas. Nggak ada. Nah, yang kedua adalah singular. Bukan singular. Ini dulu. Titik apa? Yang kedua itu Stasioner. Pak. stasioner. Oke, baik. Stasioner. Nah, kalau titik stasioner itu kita mencarinya dengan cara apa? Del F-nya ya. Sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Berarti
Cari del F-nya. Del F-nya itu untuk fungsi ini adalah fx-nya itu berarti 2x dikurangi 2i, gitu kan? Betul nggak? Nah, ditambah berapa? Setengah y ya, j, betul? Sama dengan 0. Nah, gitu kan ya, 0 itu 0 vektor ya, 0,0. Nah, berarti kalau begitu kita cari titik 2x min 2 sama dengan 0, maka didapat x-nya adalah 1. Setengah y sama dengan 0, maka dapat y-nya sama dengan 0. Udah tuh. Berarti, oh kita punya titik stasioner 1,0. Oke, udah. Tuh, dulu. Ini stasionernya 1,0. Oh, ini kan find lokal maksimum atau lokal minimum. Nah, kita baru punya titiknya stasioner. Kita belum bisa menentukan dia itu lokal, dia itu maksimum atau minimum. Nggak tahu tuh. Belum tahu kita. Tapi kita sudah punya kandidat titik ini. Jadi dari, oke, sekarang saya yang ketiga coba kita lihat. Yang ketiga, tolong jawab yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Yang ketiga, titik singularnya ada enggak? Nah, tadi udah. Sekarang yang saya tanya. Sekarang yang saya tanya, Elvira Agustina. Ayo, titik singularnya ada enggak? Elvira. Halo Elvira. Elvira ada enggak? Iya, Pak. Nggak ada deh pakainya. Titik singularnya. Apa enggak ada? Hmm? Kenapa enggak ada? Elvira, kenapa enggak ada? Kamu harus tanggung jawab. Kenapa enggak ada? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu? Nah, berarti kurang bertanggung jawab. Ya, coba sekarang. Siapa nih? Zahrotul Humairoh. Hmm. Betul kata Elvira, nggak ada. Tapi kenapa nggak ada? Emang Karena gimana tahu kita nggak ada? karena ini enggak sih Pak, Eh, kita masuk X sama Y selalu ada hasilnya. Oke, betul. Jadi fungsi ini untuk setiap nilai X dan Y selalu ada hasilnya. Berarti nggak ada singularnya. Ya, nggak ada singularnya. Ini tidak ada. Tidak. Tidak ada itu bahasa Inggrisnya ora ono ya. Ora ono. Lake bahasa Inggrisnya itu ya. Tidak ada itu. Oke, di sini azan ya. Stop dulu sebentar ya. Sebentar ya. Nanti kita lanjutkan. Sebentar, sini azan.
Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nanti setelah ini kita selesai nih. Oke, jadi titik singularnya itu tidak ada ya. Oke, nah sekarang berarti kita punya titik kritis. Nah, jadi kita artinya katanya ada titik kritis tuh, ada titik kritis, titik kritis yang berasal dari titik stasioner 1,0. Kan kita perlu tahu dia itu maksimum atau minimum ya. Ini baru kandidatnya. Ini maksimum atau minimum. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan di sini. Coba kalian baca nih. Nah, ini tinggal kita tentukan yang apakah 1,0 itu memberikan nilai maksimum atau minimum atau bukan keduanya. Nah, kita sudah punya 1,6. Nah, nanti selanjutnya itu ada teorema. Makanya dikatakan we will develop a simple tool for this soon. Nanti kita akan temukan ini cara yang gampangnya. Tapi sekarang, kalaupun kita belum punya alat itu, kita dapat menentukannya. Nah, ini artinya apa coba? For now, we must use a little ingenuity. Siapa yang bisa mengartikan ini? Nah, saya tanya deh sekarang. Saya tanya. Aditya Lesmana, artinya apa itu? Ayo, Dit, cepet, Dit. Lapar. Apa artinya? Eh, untuk sekarang kita harus menggunakan sedikit immunity itu apa ya? Pinguin ya. Oh, pinguin. Oh, pinguin. Ya itulah Pak. Oh, itulah. Apa itulah? Kamu nggak jelas. Masa jawabnya itulah, Pak. Apa itu? Elvirat, oh iya jawabannya apa itu? Terus Ya, jadi gini, nanti akan dikasih teorema nih, ternyata. Tapi sekarang kita harus menggunakan sedikit ya kecerdikan lah, kecerdasan lah, gitu ya. Nah, jadi kalau kalau misalkan kita belum punya alatnya, tetap harus ditentukan mana lokal maksimum, mana lokal minimum. Ternyata dia itu adalah global minimum, katanya demikian. Karena ketika ini kita substitusi ke sini, coba kita substitusi F 1,0 itu adalah 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 0 itu adalah -1. -1 itu kita nggak tahu dia maksimum atau minimum, masih kita belum tahu. Nah, ini yang dimaksud little ingenuity itu adalah dia rubah fungsi ini ke dalam bentuk yang lain. Kita buat dia menjadi, ini dibikin kuadrat sempurna, si x kuadrat min 2x-nya itu jadi gini. Ya, tapi karena di kuadrat sempurna, jadi kan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 dikurangi 1 kan ujungnya di sini. Ya enggak? Nah, ketika kita rubah, ini nilainya untuk setiap x dan y kecuali 1,0 pasti nilainya lebih besar dari -1. Ya enggak? Coba 0,0 kalian masukin ke situ. 1 kuadrat dikurangi 1. 0 kan ini ya. 0 kan lebih besar dari -1. Ya kan? Nah, kalian coba aja semua nilainya, kecuali 1,0. Nah, dari bentuk ini tuh udah terlihat bahwa pasti si 1,0 itu adalah suatu nilai global. Ya, nilai global yang suatu nilai minimum global. Ya kan? Karena nilai ini selalu lebih kecil dibandingkan semua pasangan X dan Y di bilangan R2, di R2. Dimasukin berapapun pasti lebih besar dari -1. Oke? Nah, berarti kalau ini disimpulkan dia itu adalah, nah dengan dari sini disimpulkan bahwa dia itu adalah minimum. Nah, akhirnya kan begini loh. Sulit dong, Pak, kalau begitu ini menentukan suatu titik itu. Setelah kita dapatkan titik-titik kritis,
Tapi masih sulit juga ya menentukan dia itu minimum atau maksimum global. Itu kan ya pertanyaan kita ya. Nah, dikembangkanlah suatu teorema. Nah, ini teorema yang mempermudah tadi. Namanya adalah uji turunan-turunan parsial. Ya, uji turunan parsial kedua. Karena ada dua yang diturunkan. Oke ya, jadi kalian ingat-ingat ini. Ingat. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi f(x, y) dan continue di turunan keduanya di sekitaran x 0,0, dan kita mendapatkan ini del f x 0,y0 itu titik yang didapatkan titik apa namanya ini? Ini del f x 0,0 sama dengan 0 itu dinamakan titik apa? Kritis. Titik kritis khususnya titik kritis apa namanya? Stasioner. Stasioner. Nah, titik kritis stasioner dia. Nah, jadi kalau kita punya titik stasioner seperti halnya soal yang tadi, untuk mengujinya pakai D. Si D ini alat tesnya lah. Alat ngujinya. Alat ngujinya itu adalah D ini. Di mana D itu diperoleh dari fx, masukin titiknya, titik kritis. Maksudnya ini kritis. Titik stasioner di sini. FYY, FXY. Masukin di situ. Kemudian perhatikan dengan seksama. Kalau D-nya lebih dari 0, fx-nya kurang dari 0, maka dia nilai maksimum lokal. Ya. Kalau D-nya lebih dari 0, fx-nya lebih dari 0, maka dia nilai minimum lokal. Kalau D-nya kurang dari 0, dia bukan nilai ekstrim. Dia itu titik saddle atau pelana. Kalau D-nya 0, itu nggak tahu, katanya gitu. Nggak tahu. Nggak tahu itu bahasa Inggrisnya oral roof ya, oral roof ya, oke ya. Jadi kalau D-nya 0 si teorema ini nggak bisa jawab, nggak tahu saya juga. Nah, oral roof kita nih gitu ya, nggak tahu saya, nggak tahu dia titik apa, saya nggak punya kesimpulannya. Oke, baik, sudah bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, kalian lihat contohnya. Yang sengaja pokoknya bikin contoh ini aja supaya kalian mempelajari contoh aja. Kalau kalian sudah paham, nanti latihannya juga bisa. Oke. Nah ini, cari ekstrim jika ada dari fungsi f yang didefinisikan oleh ini. Pertama, nah kita cari nilai titik ekstrimnya. Nah, ekstrimnya di mana aja sih? Gitu kan, ekstrim. Yang pertama, titik-titik ujung. Ada nggak titik ujungnya? Amalia Abidin. Ada nggak titik ujungnya di soal ini? Ketemu nggak? Ada, Pak. Nah, ada. Nah, kalau ada harus tanggung jawab. Kalau ada. Berapa itu dia ada? Dari mana tahu dia ada? Ayo, Amalia. Nah, cepetan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tetap harus tanggung jawab juga. Kenapa nggak ada? Karena belum diketahui di soalnya. Oke, karena di soalnya tidak dijelaskan dia ujungnya di mana. Pokoknya ujungnya ini pokoknya di R2, ya kan? R2 kan nggak ada ujungnya, ya nggak? Ya kan? Nah, berarti di sini juga nggak ada ujungnya. Oke, yang kedua adalah titik-titik stasioner. Stasionernya gimana cara mencarinya? Pakai del F, ya kan? Coba kita hitung del F-nya bareng-bareng. Kalian juga harus hitung ulangi ya. Del F-nya itu adalah fxx gitu ya. Berarti ini kan 9 apa ini? 9x kuadrat
dikurangi 9 I, gitu ya, I, ditambah, kalau Y-nya apa? 2Y ditambah 4, gitu ya? Ya enggak? J dibuat sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga kita cari itu 9x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Jadinya bagaimana? Ini 9-nya dikeluarkan katanya. Kata Amsa keluarkan Pak. Ya udah, saya keluarkan. Nah, ini sama dengan 0. Berarti supaya ini 0, X-nya itu bisa 1 atau minus 1, ya kan? Nah, diperolehlah di sini X-nya sama dengan 1 atau X-nya itu negatif 1. Nah, itu untuk yang si X-nya. Untuk yang si Y-nya 2Y ditambah 4 sama dengan 0 juga. Berarti Y-nya dapatnya berapa? Berapa dapatnya Dina Rosdianti? 2Y tambah 4 sama dengan 0. Y-nya berapa, Dina? Bapak Berapa, Din? negatif 2, Pak. Negatif 2 ya. Nah, berarti kalau begitu kita punya titik stasionernya kombinasinya dari itu semua. Ya, sehingga kita punya 2 titik stasioner. 1, negatif 2 dan, nah gitu ya, negatif 1, negatif 2. Oke, cukup sampai sini dulu. Yang ketiga itu adalah, yang ketiga singular. Singularnya ada nggak? Singularnya ada nggak? Ya, Aida. Aida singularnya ada nggak? Mana Aida? Aida, Iya, Pak. ada nggak singularnya? Hah? Belum ada, Pak. Belum ada. Terus kapan adanya? Kalau belum ada. GG, kamu lagi di mana GG? GG, ada nggak titik singularnya? GG, kita jawab. GG malah ngilang. Iya Pak, sebentar. Rada nge-lag Pak Zoom-nya. Wah, ini apaan? Mana GG? Titik singularnya, saya ini aja lah, Elvira aja. Titik singularnya ada nggak? Tadi kan udah ini, masa lupa lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Elvira? Kasih tahu teman-temannya. Karena X sama Y-nya itu udah diketahui. Nah, X value-nya sudah diketahui. Eh, Kok begitu jawabannya? ada nilainya gitu, Pak. Oh, tidak ada karena setiap X dan Y kalau disubstitusi ke fungsi yang ini ada nilainya. Kalau ada X dan Y yang disubstitusi ke fungsi tersebut menyebabkan fungsinya tidak ada nilainya, maka titik yang disubstitusi tadi itulah yang kita namakan titik singular. Oke, tolong dicatat dengan baik. Oke, nah sekarang kita fokus kepada 2 titik. Yang kita dapatkan itu berupa stasioner. Nah, titik stasioner ini kita nggak tahu dia itu maksimum atau minimum atau saddle atau apa, itu nggak tahu. Nah, untuk supaya tahu maka kita masukkan kepada alat pengujinya. Alat pengujinya itu si D itu. Ya, D itu adalah fxx
dikali FYY, gampangnya begitulah, dikurangi FXY kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti kita perlu tahu FXX. Iya, iya. Nah, berarti si FXX-nya itu tadi, ini FX nih, 18X. Ya kan? Ya enggak? FYY-nya apa? Ini FY nih yang tadi nih. FY itu yang ini FY nih. FY-nya berapa itu kalau begitu? FYY-nya. FYY-nya berapa Ahmad Hafid Ghazali? 2, Pak. 2, oke. Bagus. Nah, 2 dia. FYY-nya itu 2. Kalau FXY-nya berapa? Nah, siapa yang mau siapa nih? Hairunisa Nur Aini. Nah, FXY-nya apa? 0, Pak. FXY-nya ini 0. Oh ya benar ya. FX-nya itu apa FX-nya? FX-nya itu 9X kuadrat min 9. FXY-nya itu adalah 0 ya benar ya? Oke, 0. Betul, bagus. 0 ya, karena fx-nya itu adalah 9x kuadrat min 9, dua besarnya ya jadi 0. Nah, ya sudah, setelah itu baru kita substitusi nilai yang tadi. Buat tabel oleh kalian. Coba sekarang kalian buat tabel. Ya, dapatnya buat tabel ya, bareng-bareng ini. Ikutin tabel yang saya buat di sini. Nah, ini titiknya ya. Ini titik-titiknya nih. Ini x, y-nya di sini. Kita hanya punya 2 titik ekstrim di situ. Oh ya, kalau titik ekstrimnya itu di stasioner. Kalau misalkan lebih dari ini, tambahkan di sini 1,-2. Dan satu lagi adalah -1,-2. Identifikasi si fxx-nya. Berapa nilai fxx-nya ketika ini 1,2? Untuk satu. Nah, kemudian identifikasi nilai D-nya. Udah selesai. Setelah itu baru kita bikin kesimpulan. Sudah buat tabelnya. Nah, oke. FXX-nya itu berapa? Auliati Zahra. FXX untuk 1,-2. 18. 18, bagus. Kemudian Alia Kirana, berapa FXX untuk -1,-2? -18, Pak. -18, bagus. Dwi Nanda, untuk D-nya untuk 1,-2 berapa? D-nya ini mungkin ini. Saya kasih kotak-kotak ini. FXX-nya itu kan 18. FYY-nya berapa? 2. 2. Oke, terus FXY-nya 0. berarti berapa D-nya? 36. Betul, 36. Untuk yang negatif 1,-2 berapa? Abelia deh, Abelia Dwi Arini. Nah, ini yang D-nya yang negatif 1,-2 berapa? Negatif min Negatif 3, berapa? negatif 36. Negatif 36. Betul ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya saya minta Elena Trinda Nafisa. Kesimpulan untuk yang pertama apa? Jadi fxx-nya 18, D-nya 36. Ini kan lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0. Jadi kesimpulannya adalah, jadi Elena-nya? Elena? Kesimpulannya Hmm? minimum. Yang lengkap, yang lengkap. Dia itu adalah nilai apa? Nilai minimum lokal, ya kan? Iya, Pak. Nilai minimum. Oh, ini nilai minimum.
Oke, sekarang siapa yang mau ditanya? Dewi Aulia aja. Nah, untuk negatif 1, negatif 2 kesimpulannya apa? Dewi Aulia. D-nya itu kurang dari 0, ini juga kurang dari 0. Apa kesimpulannya? Ya, titik apa itu? Titik mana, Pak? Titik pelana. Dia karena D-nya kurang dari 0, Nah, mana? pelana. Oke, dia sandal atau pelana ya. Mana? Jadi bukan titik ekstrim. Iya, dia bukan titik ekstrim. Nah, udah tuh. Jadi teorema tadi lebih mudah kan dibanding tadi pakai cara yang ingenuity katanya gitu ya. Kalau kita nggak punya teorema ini, kita harus coba-coba bagaimana gitu ya. Yang nomor 1 ini juga bisa kalian selesaikan gitu kan ya. Ini yang example ini juga bisa selesaikan. Cara ini. Oke, saya pikir itu dulu sudah 12. 6 kita nanti minggu depan ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya akan dibagikan sesaat sebelum ujian. Jadi kalian masuk ke Zoom, nanti baru saya berikan soalnya. Kemudian kalian mengerjakan soalnya. Soalnya sampai dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Begitu ya. Tolong sampaikan ke kelas yang lain juga demikian. Tadi saya sudah sampaikan, sih khawatirnya lupa kelas yang lain. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, mau saya tutup. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sudah cukup ya, sudah nggak ada pertanyaan ya. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ingat minggu depan ujian via Zoom seperti ini. Kalian harus on cam. Yang off cam saya diskualifikasi apapun alasannya. Mau alasannya sinyalnya buruk, nggak peduli. Saya pokoknya kalian harus nyari sinyalnya yang bagus. Ya, pokoknya kalau off cam langsung saya catat, saya diskualifikasi. Oke, baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Minggu depan mohon dipersiapkan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Rivaldo, Ya, Pak. itu Elsa sakit ya? Iya, Pak. Terus gimana sekarang kondisinya? Udah mendingan, Pak. Saya belum sempat nengok. Saya baru tahu kemarin dari fakultas tuh, dari klinik nelpon saya, Pak, itu ada dari Unpati sakit. Katanya. Udah lama ya sakitnya ya? Udah, Pak. Udah berapa lama itu? Ada 2 minggu, sebulan. Hampir sebulan, Pak. Hampir Waduh. sebulan. Bu ini udah dikasih tahu belum Bu Nel, Kaprodi? Udah, Pak. Udah. Udah, terus bagaimana tanggapannya? Kalau itu kurang tahu, Pak. Soalnya. Oke. Ya udah nanti saya. Ya, Pak. Ya, oke, makasih. Kita boleh tutup ya. Kita tutup ya. Makasih. Ya, Pak.